Fatayatan itu mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Kalau saya nggak ikut kegiatan Fatayat, saya nggak ikut selapanan, itu rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Fatayat dimanapun berada. Kali ini kita bertemu di acara Bincang Sahabat persembahan dari PAC Fatayat NU Kecamatan Salam. Oke, kita sudah berbicara di periodenya Mbak Faiz ya. Itu cerita-cerita tadi dalam kerangka 2003 sampai 2012. Nanti kita masuk selanjutnya, sesi selanjutnya adalah Fatayat di era saat ini, di kondisi kekinian, di era Mbak Arina Abida. Kalau dulu teknologi memang belum semaju sekarang. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, kemudian korelasi ke pengelolaan organisasi seperti apa, Ibu Pembina? Ini sekarang bicarain sebagai pembina ya? Iya, sekarang pembina, kemarin tadi pelaku. Oke, makasih Mbak Vika. Kalau saya lihat gini, saat ini dengan istilahnya teknologi yang luar biasa yang kita miliki, ini kan sebetulnya lebih memudahkan kita banyak hal. Karena contoh kecil aja, kita ingin mengundang teman-teman kan cukup ya pakai udah ada di grup dan lain sebagainya, udah bisa nge-share dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya saya melihat juga ketika saat ini sudah luar biasa nih, ikatan teman-teman juga luar biasa. Karena apalagi sekarang tiap saat kan kita mesti berfoto ya, bersuah foto dan lain sebagainya. Karena kalau dulu tuh saya ingat kayaknya jarang foto deh, tapi saya yang lupa ikut foto ya. Atau, karena persoalannya dulu yang punya HP itu siapa ya, jadi kayaknya dulu tuh nggak pernah foto ya mungkin ya. Saya juga lupa kalau sekarang ditanya mana dokumennya itu kan. Itu kita harus pinjem dulu kamera Mbak Vika. Iya. Kamera yang masih dicetak itu ya? Betul, yang masih dicetak gitu kan. Jadi sekarang kalau ditanya gambarnya, wah itu siapa yang nyimpen kan gitu. Jadi kalau sekarang itu kan kita semangat kita karena setiap ada event apapun kita bisa siar ya, ada siar medsosnya itu yang luar biasa untuk teman-teman. Jadi kepemimpinan sekarang udah hebat, luar biasa, dan ini menjadikan satu hal supaya kita saling bersinergi dengan pengurus karena lebih dimudahkan banyak hal nih Mbak Vika, lebih dimudahkan banyak hal. Jadi lini-lini semuanya kan bisa dipantau lah oleh sahabat pengurus ini, pengurus harian dan bisa memantau itu semua. Iya. Akhirnya era milenial ini kemudian dengan pesatnya teknologi, maka program kerja di era sekarang pun juga jadi berbeda ya Mbak ya? Iya, memang berbeda, tapi memang bedanya malah semakin ini ya, semakin kreatif, inovatif, dibuktikan dengan Salam selalu mendapatkan predikat PAC terkreatif dan inovatif kan. Itu luar biasa ini. Tepuk tangan dulu. Iya, ini kan 2 kali periode sahabat Arna kan selalu menjadi PAC yang inovatif, kreatif dengan kegiatan-kegiatan kita yang beda dengan kecamatan lain. Seperti seperti kita untuk lapak ini kan kita duluan dibanding dengan PAC kan kita lebih dulu. Lapak itu seperti apa Mbak? Ini lapak berkah Fatayat. Ini kan itu apa itu? Di mana ada komunitas saling jual beli sesama sahabat. Nah ini kan yang awal-awal muncul kan kita. Nah ini kan kemudian diadopsi oleh beberapa teman-teman PAC lain. Ini yang bisa mengantarkan kita sebagai PAC kreatif inovatif. Kemudian yang selanjutnya kegiatan-kegiatan kita selalu bisa tidak patok bangkong istilahnya ya. Kegiatan kita ada di indoor, kemudian beberapa kegiatan kita tarik di outdoor. Ini juga menjadikan kita PAC yang kreatif karena istilahnya kita keluar dari pakem. Kalau bahasa kerennya apa itu? Out of the box ya. Kayak gitu. Jadi kita berani untuk berbuat sesuatu yang mungkin belum dilakukan oleh PAC lain. Itu yang luar biasa untuk teman-teman. Untuk kegiatan selain tadi dari sisi wirausaha ya, teman-teman tersalurkan sehingga dampaknya juga itu semakin mengokohkan loyalitas mereka di organisasi. Dengan saya berorganisasi, toh saya juga bisa mendapatkan income tambahan. Punya pengalaman ini Mbak, jualan apa yang laris manis di Fatayat? Kalau saya pribadi, saya kan banyak beliau ini apa-apa dijual dan laku. Karena prinsip saya semuanya bisa dijual. Semua bisa dijual. Semua bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Waktu itu saya pernah jualan spray ya, spray. Itu
ya dengan harga yang standar itu laku keras, termasuk ada korden, kemudian handuk dan lain sebagainya. Ini saya juga merasa menikmati, merasa mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa di lapak Fatayat ini. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian. Dan kita ada kedekatan emosi karena kadang ketika kita butuh apa kita bisa langsung kontak dengan teman-teman di sini. Gitu. Iya. Kalau dari sisi finansial kegiatan seperti itu. Kalau dari sisi jurnalistik ada nggak Mbak kegiatan yang dilakukan di PAC Salam untuk mendukung teman-teman yang punya skill di situ? Ini yang luar biasa juga di PAC Salam. Ternyata kita kan sudah punya satu komunitas penulis ya. Satu komunitas penulis ini yang kemarin sudah mulai mengupgrade diri dengan latihan-latihan menulis puisi, latihan menulis cerpen. Kemudian ini yang sebetulnya sudah ancang-ancang, sudah berencana kita pengen bisa menelurkan satu buku. Nah, ini PR juga untuk teman-teman pengurus ya. Jadi supaya nanti niat yang sudah rapi, niat yang sudah membuncah dari teman-teman ini bisa terrealisasi. Karena saya yakin ketika melihat tulisan teman-teman kemarin, sahabat teman itu hebat-hebat ya Mbak Vika, hebat banget. Makanya tuh saya gini, ternyata teman-teman pemikirannya hebat di luar di luar nalar pikir saya, karena kadang kalau ketemu itu kayaknya diem temen itu. Ternyata ketika dia udah menulis, wow bener, betul, wow, iya. Nah, mau nggak ini nanti bisa kita kawal bersama ini supaya terrealisir. Betul. Ini kalau bisa sih ya setelah pandemik ini buku ini bisa terwujud. Launching ya. Oke, PR Bu Arina Abida untuk mensukseskan program penulisan buku ini. Ini karena ini beda nih Mbak Vika. Beda dari kecamatan lain. Saya melihat ini jangan-jangan ini satu-satunya Mbak di di kabupaten yang lain. Sepertinya karena memang menulis itu tidak semua orang itu mau untuk ini memfasilitasi. Karena memang awal namanya menulis itu kan butuh nekat. Jadi orang kan gampang bicara, tapi kalau menulis itu kan memang ya agak treatmentnya beda. Ya, betul. Jadi mungkin dari ini saya berharap nanti setelah pandemi lah kita bisa menelurkan satu buku berisi dari karya teman-teman dari sahabat-sahabat Fatayat, sehingga nanti istilahnya kita sebagai PAC inovatif kreatif itu tetap masih menjadi milik kita. Itu harapan kita. Jadi sahabat yang masih belum tahu konsepnya itu seperti apa, di PAC Salam itu ada grup WA yang judulnya aja sudah membuat kita percaya diri. Menulis itu mudah. Nah, di grup itu yang menggawangi ini Mbak Lailatul Qadariyah, karena Mbak Lailatul itu kan backgroundnya memang sastra Indonesia. Betul. Jadi pas banget untuk memberi semangat, karena menulis itu tidak hanya sekedar menulis, tetapi butuh kepercayaan diri, butuh dukungan. Ketika mereka berada di dalam satu komunitas yang saling mendukung, insya Allah spirit untuk menulis itu lebih lancar ya. Betul. Memang akan berbeda Mbak Vika ketika kita dalam komunitas bareng-bareng kayak gini dengan komunitas seperti itu memang beda rasanya. Feelingnya tuh frekuensinya sama Mbak. Iya, ketika udah udah di grup penulis, wow. Rasanya yang bukan penulis ngos-ngosan, aduh ya ampun target nulis lagi. Tapi memang kalau saya melihat teman-teman yang tadi ada beberapa teman-teman yang memang bukan penulis, tapi ketika dia ditarget itu berhasil Mbak Vika. Ada kan nulis itu kan ada target hari ini. Deadline kan momen itu mudah, itu kan harusnya ditarget karena nulis harus dipaksa. Apapun itu Mbak, kalau ada deadline itu adrenalin kita. Coba pandemik ini siapa sih dulu yang nge-zoom? Kan? Siapa sih dulu yang keluar? Siapa yang nge-podcast? Mungkin bisa jadi ini channel Fatayat bisa jadi baru PAC Salam ya. Tapi yang di YouTube perdana gitu ya. Lah, berarti apa? Berarti bagaimanapun memang Fatayat Salam selalu di depan kan? Satu langkah di depan. Kok jadi kayak iklan sepeda motor sih? Enggak. Ini bukan persoalan iklan ya, tapi adalah penyemangat kita. Ya, tapi ngomong-ngomong nih Mbak Vika, saya jadi ingat nih. Fatayat Salam itu kan selalu punya ikon. Oh iya, mumpung hari ini hadir juga. Iya, jadi
Icon. Sejak dulu, jadi sejak dulu ketika saya sama teman punya jadi pengurus ya awal-awal di Fathayat, kita memang selalu punya ikon. Ikon ya ini kita bukan ya, tapi menjadi penyemangat kita bersama. Betul. Iya, jadi sosok yang selalu Ice kitchen. iya, betul. Terus jadi Cantik. ada. Apalagi selain cantik. Semua, Oh, gitu. semua. Dulu ada di Salam itu ada, Kalau tapi sekarang ada. dulu siapa Mbak? Ada ya. Dulu itu sahabat sekretaris. Oh iya, jadi di eranya Mbak Faiz Iya. itu ada sosok yang menjadi penyemangat teman-teman. Iya, Jadi betul. ikonnya PAC Salam karena sudah cantik, kemudian pinter, fashionable, Ya. sepatunya mesti cat Mbak. Dan saya dulu gitu. Oh iya kan? Ternyata masih ada penerusnya. Oh iya. Luar biasa. Kalau dulu ini. Mbak siapa? Mbak Ulfa Mbak Ulfa itu sekarang di Cirebon. Di Indramayu. Ya. menjadi bu guru di Indramayu. Iya. Nah, itu kan yang kemarin. Yang sekarang siapa, Sekarang Mbak? putri kita dong. Putri Fathayat Jawa Tengah. Oh, Kan iya. dari Salam. Kan jadi kita harus bangga. Iya, kan luar biasa. Jadi memang sejak dulu itu ikon itu memang selalu Langgeng ya? Iya, langgeng. Dan kayaknya kedepannya juga mungkin masih ada terus Muncul ini. lagi. Iya, muncul lagi dan kita bangga ya bahwa ternyata maksud saya gini, kita tidak hanya sekedar berbicara cantik secara fisik, tapi teman-teman ini menginspirasi semua teman-teman untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan mencintai dirinya sendiri. Iya. Itu penting itu sahabat. Karena dandan itu sebenarnya bukan orang lain, Mbak. Bukan buat orang lain. Iya. Dandan itu untuk diri kita Nah, sendiri dan untuk itu menyemangati kan, diri sendiri. betul. Saya jadi ingat deh, ada beberapa program baik di PAC maupun di Ranting itu program Iya, ada itu. membuat alis yang cakep. Dulu sebelum membuat alis yang cakep, itu dulu awal-awal memang ada namanya apa itu berhias tanpa kaca ada. Oh, berhias tanpa Kemudian kaca. berjilbab apa itu lomba Berjilbab. ya tanpa Peniti. tapi waktu itu berhiasnya tuh yang ala ini untuk istilahnya untuk pesta dan sebagainya gitu. Itu ada. Kalau di Salam pesta apa, Mbak? Ya pokoknya untuk pesta lah teman-teman, pesta kemana gitu kan. Itu dulu istilahnya kita sempat memfasilitasi bang, waktu itu juga ada kita mendatangkan yang MUA ya istilahnya sekarang ya itu makeup artist itu dulu sempat kita datangkan untuk melatih teman-teman supaya bisa dandan yang pas gitu. Jadi jangan salah kalau sekarang teman-teman bisa dandan semua kan. Berarti nggak rugi nih kan ikut Fathayat, banyak aspek yang dipush ya, Mbak ya. Betul. Packagingnya, Iya, hardware-nya, harusnya. casingnya Iya. udah ada pelatihan bikin alis Betul, cantik, ada pelatihan make up, jalan pun ada. Oh, pelatihan Iya, jalan. pelatihan jalan itu sampai ada. Makanya ketika teman-teman itu pas waktu itu ada lomba apa ya apa ya Om Habib ya, lomba waktu itu sebelum Putri Jawa Tengah muncul itu kan dulu kita kan juga pernah ada lomba itu, lomba yang berkaitan dengan fashion dan kita pun menang. Ya waktu itu kita juga Pak latihan jalannya Mbak Vika, tidak semata-mata jalan tapi jalan, gestur dan sebagainya itu dilihat gitu. Aspek cantiknya Dapat, sudah kan, hatinya. aspek hatinya, kajian-kajiannya Iya. dapat, kecerdasannya di Dapat. push Iya, terus betul, ya. iya. Di tengah semua hal yang positif, Mbak, tantangannya ada nggak, Mbak, di era sekarang ini? Ya, namanya organisasi itu pasti kita akan berbicara tentang harapan, tantangan juga ya Mbak Vika ya. Jadi setiap periode itu pasti ada tantangannya. Tantangan itu ada dan saya yakin ini sahabat Arina sekarang pun juga sudah mulai memilah-milah beberapa hal masalah, problem dan lain sebagainya yang menjadi tantangan oleh sahabat-sahabat pengurus. Tapi bagi saya enggak apa-apa. Karena kalau sebuah organisasi tanpa tantangan kita nggak akan semangat gitu. Jadi kalau kita hanya adem ayem gitu kan, damai-damai itu kan tidak ada. Termasuk apa ya, pandemi ini iya, tantangan. Iya, tantangan. Jadi semua tantangan. Jadi bagi saya apapun kondisinya, apapun bentuknya ya kita tetap jalan terus. Tantangan katakanlah mungkin sahabat-sahabat Karena lagi, alasan iya, finansial misalnya, Mbak. kemudian anak itu saya yakin sejak dulu memang ada ya. Tapi yang penting jangan pernah menyerah untuk memberikan undangan gitu loh. Memberikan undangan, selalu mempush up di grup, kemudian selalu Menjawel. ya, kemudian kita pun juga perlu untuk memberikan sesuatu yang mengupgrade semangat teman-teman. Ini penting. Jadi ketika di grup kita kasih hal-hal yang berbau semangat, ini menjadikan teman-teman selalu ingat bahwa oh iya nek Fathayatan itu
mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Kalau saya nggak ikut kegiatan Fatayat, saya nggak ikut selapanan, itu rugi. Kalau sekarang kan mungkin rugi kan jadinya nggak ikut masuk dalam foto bareng. Nyesel, aduh. Nggak ada kan gitu. Itu cuma salah satu kan. Ketika sekarang istilahnya syiar medsosial itu kan bagian dari bagian dari kita untuk menyemangati diri kita ini. Iya. Nah, berarti karena tadi sudah dimulai dengan yang foto, berarti foto itu menjadi salah satu metode pendekatan juga ya, Mbak, Betul. untuk menggait Betul. kader. Betul. Seperti apa, Mbak, agar dengan foto-foto orang jadi tertarik? Saya lihat gini Mbak Vika. Jadi ketika foto ini kan menjadi salah satu daya tarik, daya semangat sahabat-sahabat untuk ikut Fatayat maupun yang sudah ikut Fatayat. Karena gini, ketika sekarang teman-teman kan akan melihat, wow, ternyata teman-teman itu yang ikut Fatayat itu kan tidak, menurut saya dalam tanda putih desa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, oh ternyata kegiatan teman-teman itu hebat, luar biasa, bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga dan juga mendapat support dari pasangan masing-masing. Nah ini kan memang akhirnya syiar itu diharuskan, syiar itu diwajibkan. Satu sisi juga dengan syiar ini juga bisa mensupport PAC lain. Karena kita pun ikut tersupport ketika kita melihat kegiatan kegigihan dari PAC lain. Iya. Jadi memang ya ini sudah zamannya ini. Dan tipsnya hemat, kalau di PAC Salam itu seragam misalnya ya, gamisnya itu gamis warna basic banget, hitam. Ya, betul. Hitam siapa sih gamis yang nggak punya? Tapi jilbabnya bisa beraneka rupa, gonta-ganti. Setiap minggu bisa ganti kok. Iya. Yang paling trending itu Blackpink ya. Aduh. Blackpink lah. Bisa. Itu paling sering deh menjadi foto cakep gitu loh, Mbak. Ya walaupun memang seragam kebanggaan kita pun juga tetap ya. menjadi, Ya, tapi diselang-seling kadang ya. Betul, ya. Karena itu dalam rangka juga untuk agar teman-teman semangat ganti lagi gitu. Betul Mbak Vika. Oke. Sudah di kini ya Mbak ya, tadi kemarin, Betul. kemudian barusan kini, dan sekarang kita akan membicarakan dua fase ini untuk outlook di masa yang akan datang yang menjadi hal yang harus ditekankan. Tadi kan berulang disampaikan kalau dari sisi teknologi, media massa nggak ada masalah. Tantangan itu ada untuk menguatkan kita. Betul. Nah, pertanyaan saya di Salam ini sekarang untuk kedepannya menjaga semangat ini Mbak. Karena tidak semua orang itu grafiknya bagus terus tuh, drop, naik gitu. Bagaimana agar tetap konsisten dengan semangatnya? Oke, makasih Mbak Vika. Jadi kalau kita udah berbicara kemarin dan sekarang untuk ke depan gitu nggih. Saya melihat gini. Jadi teman-teman, kan ini kita juga sudah usia teman-teman yang ada di Fatayat sekarang kan sudah mulai tahu diri, sadar diri ya. Karena teman-teman ini sudah masanya udah harus naik kelas, sudah harus muslimat. Jadi sekarang namanya pengkaderan ini sangat-sangat penting dan harus. Jadi ini usia sahabat-sahabat yang di IPP ini memang harus segera kita rekrut sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena jangan sampai nanti semangat teman-teman yang sudah membara sekarang ini belum tertular ke teman-teman calon-calon yang baru ini teman-teman nanti sudah pensiun, sudah pindah. Ini penting. Nah, kemudian yang selanjutnya saya melihat bahwa nilai-nilai baik yang ada saat ini silakan untuk dilestarikan tanpa kita mengurangi. Nanti memang harus selalu ada improvisasi, selalu ada kreativitas yang harus bisa dijalankan oleh PAC Salam. Karena apa? Ini kan ibaratnya orang kan jalankan terus. Jadi kita memang harus selalu melihat ke depan. Fokus ya. Fokus ke depan. Jadi sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang, saya lihat sekarang perekonomian itu kan memang menjadi tantangan terberat kita saat ini. Makanya ketika sekarang teman-teman ini sudah dihadirkan BUMNU, dihadirkan NC, ini menjadi satu kekuatan kita, khususnya teman-teman Fatayat, untuk bisa menggalang kebersamaan lebih dan lebih, sehingga nanti ke depan kita tidak hanya sekedar berbicara Fatayat, tapi kita bisa berbicara secara keseluruhan bahwa Fatayat sebagai Banom Nahdlatul Ulama bisa betul-betul membackup keseluruhan, terutama perekonomian yang ada di Kecamatan Salam. Kita loh yang bawa, kita loh yang pegang. Ibu-ibu ini ya? Iya, selain itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah betul-betul bisa
kita selamatkan dan kita tularkan kepada generasi-generasi penerus ini Mbak Vika. Ini saya lihat ini wajib dan harus. Karena apa? Beberapa teman-teman ini sudah banyak yang ketinggalan. Dalam arti ketinggalan bagaimana seharusnya bersikap secara aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang sebenarnya. Ini penting. Ini ya, kayaknya itu dua itu menjadi PR berat ini buat kita ke depan, tapi saya yakin semangatnya teman-teman sekarang di backup dengan loyalitas dan juga sinergi dengan semua Banom dan NU yang ada di Kiam Salam, insya Allah kita pasti bisa untuk itu. Iya, untuk Fatayat ini yang notabene di situ adalah perempuan muda NU, usia produktif. Betul. Kalau ini menjadi bagian yang mampu survive untuk dirinya sendiri, mempunyai kemandirian finansial, mempunyai kemandirian secara intelektual, tidak memberi beban kepada orang lain, itu kita bisa menjadi bagian yang menyelesaikan ya. Betul. Bukan nambah masalah bangsa, tetapi mampu menjadi solusi di tengah kondisi skup kita yang terkecil. Ini kan harapan dari Fatayat sesungguhnya sesuai dengan visi misi. Nah, ini betul. Jadi sebenarnya kita memang harus berdikari secara utuh, berdikari secara finansial dan banyak hal. Ya. Dan kalau menilik ke belakang di Fatayat kemarin itu kan pendekatannya jenengan door to door, menawarkan betul-betul menawarkan dalam arti fisik ya Mbak ya, ketemu orang kemudian menawarkan program, menanyakan SKSD. Apakah ada putra ibu, adik yang seusia Fatayat yang bergabung dengan kita. Tetapi kalau ke depan bentuk pendekatan itu akan menjadi berbeda. Kenapa? Dengan kita membuat program yang menarik, packing yang menarik, kemudian karena zamannya sudah beda, kemudian packaging yang dilihat, kemudian kanal semua media massa kita pegang. Fatayat sekarang bukan lagi Fatayat yang indoor, kemudian pendekatannya klasikal, enggak, kita sudah harus inovatif, memanfaatkan ada FB, ada Instagram, ada YouTube. Itu nanti bukan lagi kita yang mengejar kader, tetapi mereka yang akan tertarik. Seru ya gabung karena dengan gini, karena saya melihat gini, ketika itu sudah berjalan, ketika ini saya melihat di Kabupaten Magelang sendiri, di Kabupaten Magelang sendiri juga gitu. Akhirnya mereka yang tertarik dan pingin untuk menjadi anggota Fatayat. Oke, asik ya kalau ngobrol dengan Ibu. Tadi kan dibilang kalau ikut Fatayat itu nggak rugi. Saya tuh selalu terinspirasi sejak dulu begitu mendengar beliau itu berbicara. Karena di dalam public speakingnya yang luar biasa itu jadi MC keren, narasumber keren, suaranya empuk, kontennya itu loh berbobot semua. Wow. Nah, closing loh Mbak, closing itu penekanannya nggak rugi gabung di Fatayat, nggak rugi gabung di Fatayat agar ketika ini nanti menjadi jejak digital Fatayat Salam diputar ketika di latihan kader ya Mbak ya. Ada alasan ini nggak ragu loh, nggak rugi. Pasti. Silakan, Mbak. Ya, makasih Mbak Vika. Oke, sebelum kita akhiri, yang pasti apapun yang udah kita lakukan, kita sampaikan ini semuanya bermanfaat. Tapi yang pasti ketika kita nggak ikut Fatayat, itu berarti kita akan merasa rugi yang luar biasa. Kenapa? Fatayat itu keren. Fatayat keren. Fatayat kita akan rugi. Nyesel sampai ke bawah mimpi paling. Karena kita nggak akan ketemu teman-teman yang hebat dan luar biasa. Karena kita di Fatayat ini ketemunya dengan orang-orang hebat, luar biasa. Positif. Dan semakin kita menambah percaya diri, itu pasti. Itu Mbak Vika. Oke, jadi kita harus bangga sebagai Fatayat, bangga menjadi Fatayat Salam. Dan bentuk kebanggaan itu jangan lupa sahabat-sahabat semua harus like dan subscribe di channel kita ya di Fatayat Salam. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.